Bahwa engkau bukan hanya menjadi manusia untuk menebus kami, tapi engkau kembali ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kami, orang yang engkau telah tebus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Maka sekarang kami hendak merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan berkatilah kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita hari ini boleh berkumpul bersama di hari Kamis tanggal 29 Mei. Biasanya hari Minggu, tapi ini hari khusus. Itulah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi kita memperingati, ya, kita memperingati. Sekaligus kita merayakan. Itu sebabnya saya tadi lihat kok ada termos isinya, saya buka, wah, karena merayakan berarti ada sesuatu gitu ya, ada makanan gitu. Baik, mari kita membuka bagian Alkitab. Kita akan membaca satu bagian untuk menjadi perenungan kita dari Injil Markus pasal 16 mulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai ayat 20. Kita mulai 2, 3. Akhirnya ia mengatakan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji nama Tuhan. Ya, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus hidup. Amin. Ya, kalau dia mati tak mungkin dia muncul, ya kan? Apalagi dia menyatakan kuasa, dia naik ke sorga. Ya, membuktikan Yesus berkuasa, membuktikan bahwa Yesus sendiri adalah Allah. Ya, belum ada manusia yang bisa mengalahkan gravitasi bumi. Ya, jadi kalau ada itu berarti ya dia mengalahkan hukum alam, sebab dia lebih tinggi daripada hukum alam. Itulah Allah sendiri. Dan ini membuktikan Yesus itu kekal. Ya. Kalau dia tidak kekal, ya, bagaimana dia bisa terangkat melewati udara, atmosfer, ya, semakin menipis oksigen, pasti mati. Tapi kalau dia kekal, dia tidak lagi membutuhkan oksigen untuk kekekalan. Amin. Maka ini menunjukkan kepada kita, ketika kita sama-sama memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita percaya Dia adalah Allah Juru Selamat kita yang sejati. Amin ya. Persoalan, ada yang bertanya, mengapa tanggal hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berubah setiap tahun? Ya kan? Tahun ini tanggal 29. Saya ingat sekali tahun 2021 itu tanggal 24. Ya, bukan tanggal 29. Karena itu hari kelahiran Wina waktu itu. Jadi dia lahir tanggal 24 Mei, itu hari kenaikan Tuhan Yesus.
saya akan siapkan nama dia perempuan, karena saya pikir anak perempuan, karena selalu ya di USG perempuan Pak, gitu ya. Saya sudah siapkan namanya Willy. Ya, akhirnya yang lahir kedua jadi Willy gitu. Jadi ketika perawat keluar, Pak, anaknya sudah lahir. Pak, puji Tuhan, karena susah tadi. Wah, pokoknya perjalanan sulit. Ya, akhirnya lahir di rumah sakit Marinir. Ya, anaknya laki-laki Pak. Waduh, saya belum siap namanya, gitu kan? Anak laki-laki, padahal yang siapkan nama anak perempuan. Pak, tolong dikasih nama dulu supaya bisa dicatat. Saya pikir apa namanya ya? Wah, ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Namanya Wina, ya, karena Tuhan Yesus sudah dia naik ke surga. Nah, mengapa tanggal itu berubah? Sebab menyesuaikan dengan tanggal kematiannya. Dia memakai kalender Yahudi. Ya. Mengapa begitu? Karena Yesus pada saat akan dihukum mati itu buru-buru dikerjakan. Sebab apa? Jangan sampai masuk kepada sahabat orang Yahudi. Karena berikutnya nanti itulah Paskah orang Yahudi. Maka bukan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi sama tiap tahun, ya. Di bulan Mei ada berapa kali kita mengadakan hari libur nasional. Tanggal 1 Mei itu hari buruh. Kemudian kemarin hari pendidikan nasional, ya. Tanggal 1 Mei atau 20 Mei, ya. Jadi ini berdasarkan kalender Yahudi. Maka ketika masuk ke kalender Masehi, ya, terjadi perubahan sesuai dengan penanggalan tersebut. Yang kedua, menjadi pertanyaan, mengapa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kenapa harus diperingati? Ya. Kalau tadi tanggalnya berubah-ubah, hanya Natal tidak berubah, 25 Desember terus, ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita memperingati? Apakah karena itu hari libur nasional? Dulu tidak dijadikan hari libur, ya. Lama-lama jadi hari libur, ya, puji Tuhan. Apakah karena itu kalender gereja? Memang semua gereja kalendernya sama, ya. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Apakah itu kebiasaan orang Kristen? Ya, kita peringati karena itu sejarah, maka menjadi kebiasaan. Ataukah karena itu iman kita sebagai orang percaya? Pertanyaan ini menjadi satu perenungan bagi kita. Kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah karena kita punya iman sebagai orang percaya dia naik ke surga? Ataukah sekedar hari libur, kalender gereja, kebiasaan orang Kristen dan seterusnya? Ya. Sehubungan dengan tema kita, tanda-tanda yang menyertai orang percaya, maka kita pasti mengatakan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga karena kita adalah orang yang percaya. Namun jadi pertanyaan lagi, siapakah orang percaya? Kan begitu? Ada orang bilang orang yang percaya itu orang yang taat. Ya betul juga ya. Kalau orang percaya itu nggak taat, kita mau sebut dia apa ya? Orang bebal. Ada yang mengatakan orang percaya itu orang yang rajin beribadah. Ada benarnya. Sebab kalau dia bilang dia percaya, siapa yang dia percayai? Ya kan? Maka dia beribadah kepada yang dia percayai. Dan ada yang mengatakan ketika pertanyaan siapakah orang percaya, dia katakan orang yang beriman. Ada banyak sekali jawaban. Saudara juga boleh katakan, siapakah orang percaya? Yang percaya mujizat. Siapakah orang percaya? Orang yang selalu mau melayani menginjil. Bisa juga. Tapi kita kembali kepada teks yang sudah kita baca tadi, Markus 16 ayat 14 sampai ayat yang 20. Siapakah orang percaya menurut teks ini? Maka ada jawaban-jawaban menurut teks ini. Yang pertama, orang percaya itu ternyata orang yang ragu-ragu. Ya. Mari kita baca kembali ayat 14. Saya bacakan bagi kita, ya. Akhirnya yang menampakkan diri
kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan apa? Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi ini orang yang ragu-ragu, bukan tidak percaya Yesus, tidak percaya kepada orang yang sudah menyaksikan, yang sudah melihat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi orang yang ragu-ragu, masa iya? Bro, aku sudah lihat dia bangkit. Masa sih? Jangan-jangan kamu hanya halo. Jangan-jangan kamu PHP katanya. Gara-gara kamu merasa kehilangan, lalu akhirnya kamu ngomong gitu. Ya, orang yang ragu-ragu. Makanya Yesus katakan orang yang kurang percaya. Lalu sudah diberitahu sama teman-temannya, dia sudah bangkit. Mestinya langsung ingat, iya ya, dia sudah pernah bilang gitu. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mestinya ingat, ketika terjadi perdebatan di bait Allah, rombak kembali, aku akan membangunnya 3 hari. Ya, mestinya ingat itu, tapi kurang percaya. Tapi Alkitab katakan, siapakah orang percaya? Termasuk mereka. Bahkan dituliskan dalam ayat 14 ini, lebih parah lagi, degil hati. Orang yang degil hati, ya, bisa buka di di Google, apa sih degil hati itu? Saudara bisa senyum-senyum dan tertawa. Maka jadi pertanyaan begini, bagaimana mungkin Tuhan dapat memakai mereka? Padahal pertanyaan siapakah orang percaya? Inilah orang-orang yang punya kekurangan. Ada yang di sini seperti itu? Percaya tapi ada banyak kekurangan? Ada? Kalau lihat sebelah kanan kiri, kalau dia senyum, dia juga punya kekurangan. Itu dia, gitu kan? Itu dia. Ya. Maka saudara, saya ingin mengajak kita belajar dari satu keluarga. Ya, belajar dari anak-anak Lea. Tahu Lea? Bukan lagu tempo dulu saya dengan Pak Benny. Lea, gitu ya. Yang masih muda-muda nggak tahu itu lagu tempo dulu. Ya, itu penyanyinya siapa itu, dari Jerman kalau nggak salah. Mari kita belajar dari anak-anak Lea. Ya, kalau disebut orang percaya ini penuh kekurangan, maka kita lihat yang kekurangan ini dapat ditolong oleh Tuhan. Saya mulai baca sedikit ya dari depan. Anak adalah hasil didikan orang tua, betul ya? Lea dan 7 anaknya, ya, sesungguhnya sampai 7 ya. Tapi karena Lea, dia punya juga, ya dia angkat untuk jadi istri Yakub. Jadi Yakub kan punya 4 istri, ya. 7 anaknya adalah bukti bahwa kasih Allah tidak berdasarkan performa dan keselamatan tidak berdasarkan perbuatan. Lea banyak dipuji karena dari garisnya Yehuda anaknya lahir Raja Daud maupun raja segala raja, yakni Mesias atau Kristus. Anaknya Lea yaitu Lewi juga dipuji karena dari garisnya lahir keturunan imam yang melayani Tuhan di bait suci turun-temurun. Wah, luar biasa ya. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah lihat ternyata siapakah orang percaya, yang pertama menurut teks yang kita baca, orang yang ragu-ragu, orang yang kurang percaya, orang yang degil hati. Maka kita mau belajar. Kita banyak sekali kekurangan. Bahkan ada kalian yang bilang, mau bisa nggak saya? Tapi mari kita belajar dulu dari tokoh Alkitab yang terpinggirkan. Ya, kan kalau bicara tentang leluhur Israel, ya sesungguhnya kita mulai bicara Abraham, Ishak, Yakub. Nah, Yakub inilah yang melahirkan 12 suku Israel kan, melalui istri-istri. Salah satunya Lea. Ini yang pertama, istri yang dia sungguh cintai Rahel, tapi yang diberikan oleh mertuanya yang pertama Lea. Ya, maka dia tidak dicintai. Ya, dan anak adalah hasil didikan orang tua. Itu sebabnya anak-anaknya kacau kalau kita mau katakan. Ya, mari kita perhatikan mengapa Tuhan memilih mereka, Lea dan anak-anaknya. Apakah perbuatan-perbuatan mereka berkenan, benar, dan baik? Kita perhatikan satu-satu. Faktanya adalah Tuhan memilih Lea dan Yehuda untuk
menurunkan Mesias sama sekali bukan karena usaha atau kebenaran atau kebaikan Lea atau Yehuda. Jika Tuhan memilih berdasarkan usaha dan kebaikan, maka harusnya yang paling layak adalah Yusuf. Ya. Tuhan pakai loh Lea, istri yang tidak dicintai. Tuhan pakai loh Lea melalui anak-anaknya yang bandel-bandel itu. Maka kalau dikatakan siapakah orang percaya, jangan berkecil hati jika ada kekurangan kita, karena nanti di akhir kita akan melihat tanda-tanda menyertai orang percaya yang gagal, tanda-tanda menyertai orang percaya yang penuh kekurangan, sebab bukan karena kemampuan kita, tapi anugerah Tuhan. Anak sulung Lea, Ruben namanya. Bahkan dia melakukan pelecehan terhadap Bilha. Nah, ini Bilha ini kan istri keempat dari Yakub, ayahnya. Ya, pelayan Rahel yang diangkat Rahel sebagai istri ketiga Yakub, ya. Kejahatan ini menganulir Ruben dari hak menerima hak kesulungan. Karena secara tradisi yang sulung itulah yang menerima hak kesulungan. Ruben anak pertama, tapi dia tereliminasi. Gara-gara apa? Dia melakukan pelecehan. Anak kedua dan anak ketiga namanya Simeon dan Lewi. Bahkan di usia muda mereka pandai menipu, dan karena jago tipu menipu, mereka membantai seluruh pria di kota Sikhem dengan licik dan brutal. Maka kejahatan ini juga menganulir Simeon dan Lewi dari hak kesulungan. Kan mestinya kan sesudah nomor 1 tidak bisa, ya nomor 2 atau nomor 3. Tapi inilah anak-anak Lea. Yang keempat, Yehuda. Dia menganiaya Yusuf, menjual Yusuf kepada keluarga Ismail yang memperdagangkan orang, yang menipu ayahnya, bahkan dia juga melacur. Ya. Maka kejahatannya menganulir Yehuda dari hak kesulungan. Ya. Bapak Ibu dan semua saudara, mari kita perhatikan anak-anak daripada Lea, ya, anak Yakub melalui Lea. Ya. Apakah mereka sempurna? Apakah mereka baik? Tapi Tuhan pakai luar biasa. Anak kelima dan keenam, Isakar dan Zebulon, turut dalam kejahatan anak Lea lainnya yang menganiaya dan menjual Yusuf serta menipu Yakub. Maka kejahatan mereka menganulir mereka dari hak kesulungan. Bahkan anak yang ketujuh namanya Dina, anak perempuan. Ini memang playgirl, ya. Secara sembarangan bergaul dengan orang-orang Kanaan dan akhirnya dilecehkan oleh pria Kanaan. Dia selalu pacaran dan gonta-ganti. Akhirnya ada yang marah. Kau kemarin bilang cinta padaku, ternyata kau punya yang lain, ya. Ternyata kau tipu wanita cintamu terbagi dua, yang satu 50%, satu 50%. Marahlah, ributlah, akhirnya dia dilecehkan. 7. Semuanya punya kelemahan dan kekurangan. Karena kejahatan mereka semua anak Lea, bahkan juga anak Bilhan, anak Silpa, gagal memperoleh hak kesulungan. Maka hak itu jatuh kepada Yusuf. Ya, anak pertama Rahel. Dia yang dapat. Karena anak-anak laki-laki yang lain gagal, tidak bisa. Mengapa semua anak Lea bersama? Ini jadi pertanyaan. Karena mungkin saudara katakan, ya memang tanda-tanda orang percaya. Saya memang percaya tapi banyak kelemahan, kekurangan. Karena keluarga saya begini. Nah, kita lihat keluarga Lea. Ya, yang kita tahu bahwa setiap tahun Lea melahirkan satu anak. Pusing nggak ya? Ya. Pusing nggak? Kami punya anak 3, tidak terlalu. Karena Mila sudah umur 6 tahun, baru ada Lady. William sudah umur 3 tahun, baru ada Esa. Tapi Lea tiap tahun melahirkan. Dan karena tidak dicintai Yakub, dia fokus terus-menerus mengejar cinta Yakub. Ya. Aku sudah memberikan anak laki-laki kepada Yakub. Mungkin sekarang dia akan lebih mencintai